Oke, saya akan mulai dari latar belakang perusahaan Toyota. Toyota Motor Corporation atau yang lebih dikenal dengan Toyota adalah sebuah perusahaan otomotif yang didirikan oleh Kiichiro Toyoda yang berasal dari Jepang. Toyoda juga merupakan nama pertama dari Toyota sebelum berganti nama. Toyota pertama kali didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Toyota merupakan pabrik mobil terbesar di dunia dengan produksi 8-8,5 juta unit mobil setiap tahunnya. Dan Toyota berhasil membuat mobil-mobil yang sangat populer di dunia seperti Toyota Camry yang berhasil menjadi mobil terlaris di Amerika, mobil tangguh di segala medan. Toyota pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1971 melalui PT Toyota Astra Motor atau yang sekarang dikenal dengan PT Astra International Motor. Pada awalnya, TIM hanya berfungsi sebagai importir, namun setahun kemudian TIM sukses menjadi distributor juga untuk mobil Toyota di seluruh Asia Pasifik. Pada tahun 1977, muncullah Toyota Kijang yang sekarang menjadi kendaraan minibus paling populer di Indonesia. Toyota Kijang sekarang telah 5 kali berganti tipe dan model sejak awal kemunculannya hingga sekarang menjadi Toyota Kijang Innova. Dan penjualannya selalu mencapai angka yang besar jauh di atas pesaing-pesaingnya seperti Mitsubishi Colt, Suzuki Carry, dan Isuzu Panther. Pada tahun 1999, Toyota mengakuisisi 51,19% saham Daihatsu, dan ini menjadi cikal bakal dari kolaborasi Toyota dan Daihatsu melalui Astra di Indonesia pada tahun 2004 yang menghasilkan mobil MPV Multi-Purpose Vehicle sejuta umat di Indonesia, yaitu Avanza Xenia, yang diproduksi oleh Astra yang sejak awal kemunculannya sampai sekarang penjualannya di Indonesia mencapai 1 juta unit. Tidak hanya Avanza Xenia, tapi kolaborasi juga menghasilkan mobil populer lainnya, seperti Rusterios, dan yang kemarin baru saja diluncurkan yaitu Agya Ayla. Dan yang selanjutnya ada 4P, yaitu ada Product, Place, Price, Promotion. Yang pertama ada produk. Produk mix merupakan unsur utama dari strategi pemasaran perusahaan. Toyota terkenal dengan kualitas produk. Ia memiliki berbagai produk yang sangat besar seperti mobil, truk, van, mobil sport, dan produk hybrid. Di mobil, model yang paling terkenal dari perusahaannya adalah Corolla, Prius, Matrix, dan lain-lain. Truk perusahaan termasuk Tacoma dan Tundra. Dalam produk hybrid, Prius dan Camry Hybrid adalah produk yang paling populer. Fitur produk dari semua jenis kendaraan adalah teknologi yang sangat tinggi membumi. Ini datang dengan efisiensi bahan bakar, model menarik, dan bahagia mengemudi. Pelanggan perusahaan bersyukur dengan produk-produk berkualitas maju dan paling efektif, dan ini telah memberikan kesuksesan besar bagi perusahaan. Dan yang kedua ada price. Harga adalah elemen yang paling penting dari strategi pemasaran Toyota Motor. Perusahaan ini memiliki kebijakan harga yang sangat terkemuka di kontras perusahaan mobil lainnya. Penentuan harga dari produk Toyota hanya terjangkau oleh pelanggan. Kebijakan harga perusahaan dipastikan bergaul dengan segmen geografis yang berbeda sesuai dengan kondisi keuangan pelanggan. Yang ketiga ada flash. Untuk pengiriman tepat waktu dari kendaraan, perusahaan telah menyebar keluar toko di semua daerah didekati oleh pelanggan. Rantai pasokan perusahaan juga sangat berkhasiat. Para dealer Toyota memasok kendaraan ke tempat-tempat pasar yang akurat dalam waktu yang akurat. Untuk efektivitas strategi pemasaran, perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan penjualan dan untuk yang mengadopsi strategi aliansi dan joint ventures dengan pasar berkembang dengan baik. Dan yang terakhir ada promotion. Strategi promosi Toyota sangat berharga.
Melalui portal web, perusahaan memberikan informasi yang sangat tepat dan baik waktunya tentang penawaran tersebut. Perusahaan koordinat kampanye pemasaran dan melengkapi demo kendaraan sebagai bagian dari strategi promosi. Dalam pelaksanaan bauran promosi dalam strategi pemasaran, perusahaan membuat keuntungan masing-masing untuk pelanggan seperti tingkat yang sangat rendah dari bunga angsuran dan diskon. Dalam strategi pemasaran, perusahaan juga berkonsentrasi pada survei pasar untuk promosi produknya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat di PT Toyota Astra Motor atau TIM. Langsung aja, Strength atau kekuatan. 1. Toyota pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1971 kan melalui PT Toyota Astra Motor atau TIM. Dengan menggunakan media elektronik dan media cetak membuat brand image Toyota yang sangat kuat dan diingat konsumen. 2. Variasi harga yang terjangkau. Nah, dengan variasi harga yang terjangkau ini bisa kita lihat dengan produk-produk yang diluncurkan oleh PT Toyota. Sangat memikirkan target konsumen yang akan dikuasai. Dari yang harganya ekonomis, standar, sampai dengan harga yang mahal. Dengan banyak pilihan itu, konsumen pun sangat dimanjakan. 3. PT Toyota selalu berinovasi sesuai perkembangan zaman. Terbukti dengan banyaknya update mobil-mobil yang selalu berkembang, terutama fitur-fitur yang ditawarkan oleh produsen mobil ini, sehingga konsumen tidak akan bosan dan selalu menanti update-update dari produknya. Weakness, kelemahan. 1. Perbedaan persepsi antara pasar domestik dengan pasar internasional sangat merepotkan PT Toyota karena kemauan pasar yang berbeda-beda sehingga produk harus menyesuaikan dengan permintaan pasar. 2. Inden yang mengecewakan konsumen. Kadang-kadang konsumen membatalkan proses pemesanan karena proses yang rumit dan proses estimasi inden di setiap dealer yang tidak selalu tepat, sehingga konsumen membatalkan pemesanan. Opportunity, peluang. 1. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, kepolisian, maupun TNI untuk pengadaan kendaraan dinas dan kerjasama dengan media massa untuk membantu memberikan informasi tentang produk baru. 2. Nah, pemberian diskon, cashback maupun undian kepada setiap pelanggan Toyota ini adalah salah satu cara dari pihak marketing Toyota meningkatkan peluang bisnis dari diskon akhir tahun, cashback untuk salah satu tipe mobil, maupun undian yang selalu diundi di setiap acara-acara besar seperti ulang tahun PT Toyota dengan menggunakan sosial media sebagai sarananya. Threat, ancaman. 1. Meskipun Toyota menikmati posisi menjadi nomor 1 perusahaan mobil, masih dihadapinya beberapa kompetisi, terutama ancaman dari Honda. Honda telah mengadopsi strategi untuk menangkap pasar dengan media massa, baik itu dengan media sosial maupun media cetak. Nah, Honda membuat dirinya menjadi kompetitor terberat Toyota sampai saat ini. 2. Import kembali AC, mobil yang dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan. Nah, ini membuat Toyota mengambil resiko sangat berat karena import AC, membuat ia mengeluarkan modal yang sangat besar. Beresiko mempengaruhi kualitas dari AC dan beresiko banyaknya AC yang gagal diproduksi. Kisah menarik PT Toyota. Mr. Toyoda awalnya membuat pabrik bukanlah sebuah perusahaan mobil, melainkan industrialis ilmu mesin tenun. Toyota sendiri tadinya menggunakan nama Toyota, namun karena dinilai kurang menguntungkan dari sisi pemasaran dan feng shui, maka nama Toyoda yang merupakan nama keluarga pendiri diganti menjadi Toyota. Pada saat tahun 1920 dan 1930, mobil keluaran Amerika Serikat mulai masuk dan merakit mobilnya di Jepang. Toyota pun resah dan gelisah karena belum ada produsen otomotif lokal yang bisa berhasil dari sisi bisnis. Mulailah Toyota dan timnya membangun pabrik dan membongkar mobil-mobil Amerika Serikat.
Mimpi Toyota untuk membangun mobil sendiri sempat terkendala saat Perang Dunia Kedua karena kalah perang. Perusahaan-perusahaan Jepang ramai-ramai menyatakan kebangkrutan, namun Toyota tetap bertahan dan akhirnya bisa kembali memproduksi mobil. Itulah Toyota. Dari awalnya yang hanya mimpi dari Keiichiro Toyoda, kini berhasil menjadi produsen terbesar dunia. Bahkan ekonomi Jepang pun kini bertumpu pada Toyota. Menurut CNBC Indonesia hari Jumat tanggal 8 Maret 2018, Toyota Motor melaporkan kenaikan 19% dalam laba kuartal yang berakhir bulan Juni 2018. Berhasil melampaui perkiraan dan meraih keuntungan sebesar 18,583 triliun. Raihan laba itu didorong oleh pertumbuhan penjualan dan pengurangan biaya di Asia. Nah, inilah raihan terbaik Toyota untuk saat ini. Oke teman-teman, saya Sofian dan April sebagai narator di kelompok 4 pengantar manajemen. Kami berterima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin ada komen, kritik, dan saran, kita bisa diskusikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih.